Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam istirahat kami di malam ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Jumat 22 Mei 2026 dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24 dimulai dari ayatnya yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-51 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kesetiaan dalam penantian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sering kali kita terjebak dalam rasa ingin tahu yang besar tentang kapan akhir zaman akan tiba. Namun, kita lupa bertanya pada diri sendiri bagaimana kondisi kita saat-saat itu tiba. Nats kita pada malam hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua jenis hamba untuk menggambarkan sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang pertama, hamba yang setia dan bijaksana. Karakter utama dari hamba ini bukan sekedar kepintaran, melainkan integritas. Ia tetap melakukan tugasnya, memberi makan hamba-hamba lain tepat pada waktunya, meskipun tuannya tidak ada di tempat. Kesetiaan tidak bergantung pada pengawasan mata sang tuan, melainkan pada kesadaran akan tanggung jawabnya. Bagi kita sekarang, ini berarti terus melayani, mengasihi, dan menjalankan amanat Tuhan dalam profesi maupun keluarga tanpa harus menunggu tanda-tanda langit muncul. Dan yang kedua, hamba yang jahat dan lengah. Sebaliknya, hamba yang jahat mulai menyalahgunakan wewenang ketika ia berpikir tuanku tidak datang-datang. Penundaan kedatangan Tuan menjadi alasan baginya untuk hidup sembrono, memukul sesama, dan berpesta pora. Ini adalah peringatan keras. Ketidaktahuan kita akan waktu kedatangan Tuhan harusnya melahirkan kewaspadaan, bukan kelalaian. Dan yang ketiga, upah dan konsekuensi. Kedatangan Tuhan itu terjadi pada saat yang tidak disangka-sangka. Bagi yang setia, ada promosi dan sukacita. Tapi bagi yang lengah, ada penghukuman yang sangat berat. Tuhan menginginkan kita bukan hanya menjadi orang yang percaya secara kognitif, tapi juga menjadi hamba yang siap sedia secara praktis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kekristenan bukan hanya soal menunggu tiket untuk ke sorga, tetapi tentang bagaimana kita memakai, mengelola talenta dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita di bumi saat ini. Karena itu, jika seandainya Tuhan Yesus datang malam ini, apakah Ia akan mendapati kita sedang melakukan hal yang memuliakan namanya, atau justru sedang melakukan hal yang membuatnya malu? Karena itu persiapkanlah diri kita, pakailah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan sampai Ia datang untuk kedua kalinya, yaitu janji Tuhan dalam kepastian. Namun bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin.
Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana kami memakai hari-hari kami sampai kedatangan Engkau kedua kali di bumi ini. Sehingga Engkau menemukan kami penuh dengan sukacita, melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, ajari kami. Kami mau beristirahat di malam ini, lindungi kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.